Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan mereview tentang variabel acak yang sebenarnya sudah kita pelajari pada mata kuliah pengantar teori peluang. Oke, kita mulai dengan definisi variabel acak. Variabel acak adalah fungsi yang memetakan hasil percobaan di dalam ruang sampel menjadi bilangan real, atau kita petakan dari setiap titik di dalam ruang sampel ke bilangan real. Nah, variabel acak ini biasanya dinyatakan dalam huruf kapital, bisa X, bisa Y, atau Z, atau yang lainnya. Kemudian nilainya, nilai atau realisasi dari variabel acak tersebut, ini dinyatakan dalam huruf kecil. Jadi mungkin kalian sering juga melihat X besar sama dengan X kecil gitu ya. Maka artinya nilai dari X, variabel acak X itu adalah X kecil. Nah, nanti biasanya nilai itu berupa angka ya, bisa bilangan bulat atau bisa juga bilangan real. Nah, berdasarkan hasil percobaan yang bersesuaian, maka variabel acak itu dibedakan menjadi dua, yaitu variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Kita bahas yang pertama adalah variabel acak diskrit. Jadi variabel acak diskrit itu adalah variabel yang memiliki nilai-nilai tertentu dari bilangan terbatas atau bilangan cacah yang tidak terbatas. Jadi meskipun tidak terbatas, tapi bisa dipadankan dengan himpunan bilangan cacah. Nah, biasanya variabel acak diskrit ini ditemukan pada percobaan yang bersifat mencacah atau menghitung, ya, atau membedakan sifat. Sehingga yang namanya mencacah ya pasti hasilnya adalah bilangan bulat, tidak mungkin bilangan pecahan. Jadi misalkan kita menghitung atau mencacah banyaknya mahasiswa yang mengambil mata kuliah StatMat 1 pada semester ganjil tahun 2020. Ya pasti hasilnya adalah bilangan bulat, tidak mungkin 40,5 misalkan atau 40,2 dan sebagainya. Jadi pasti hasilnya adalah bulat. Contoh yang lain misalkan percobaan melempar 2 kali satu keping koin. Jadi ada satu koin yang memiliki 2 sisi, yaitu angka dan gambar, kemudian kita lempar 2 kali. Ya, maka hasil percobaannya yang mungkin itu adalah angka-angka. Jadi angka yang pertama ini adalah hasil percobaan pelemparan koin yang pertama. Kemudian ini adalah pelemparan yang kedua. Demikian juga seterusnya. Jadi ada angka-angka, kemudian angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Nah, misalkan kita menyatakan variabel acak X itu adalah banyaknya angka yang muncul dari 2 kali pelemparan. Maka kemungkinan nilainya adalah nilai X-nya, jadi X kecilnya itu yang mungkin adalah 0, 1, dan 2. Jadi misalkan angka-angka ini nilai X-nya adalah 2, karena yang muncul adalah angka-angka, ada 2 angka di sini. Kemudian untuk angka gambar dan gambar angka, maka nilai X-nya itu adalah 1, karena hanya ada 1 angka. Kemudian gambar-gambar, ini nilai X-nya adalah 0 karena tidak ada gambar di sini. Contoh yang lain, misalkan ini percobaan menghitung banyaknya kecelakaan di suatu ruas jalan tol per hari. Nah, maka ruang sampelnya atau ruang contohnya adalah 0 kejadian, 1 kejadian, 2 kejadian, dan seterusnya.
Nah, kemudian kalau kita nyatakan variabel acak Y adalah banyaknya kecelakaan di ruas jalan tol tersebut setiap harinya, maka kemungkinan nilainya adalah Y-nya adalah sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya, sampai tak hingga. Tapi yang jelas di sini nilainya adalah bulat atau bilangan cacah. Karena kita menghitung, ya, mencacah. Contoh yang lain, percobaan menguji elastisitas suatu produk yang dilakukan dengan cara memberikan beban dengan berat sesuai spesifikasi. Nah, di sini ruang sampelnya adalah rusak atau tidak rusak. Misalkan Z adalah variabel acak yang menyatakan status dari produk tersebut. Maka kemungkinan nilainya adalah 0 dan 1, di mana 0 itu menyatakan rusak dan 1 itu tidak rusak. Nah, untuk menyatakan 0, 1 ini juga tergantung dari definisi kita, ya. Apakah nanti 0 itu tidak rusak, kemudian 1 itu rusak, boleh saja. Jadi yang jelas, yang penting kita paham pengaturan definisi itu. Kemudian variabel acak kontinu. Definisi dari variabel acak kontinu adalah variabel yang memiliki sembarang nilai pada suatu selang yang kontinu. Nah, ini digunakan untuk menyajikan hasil percobaan yang berupa hasil pengukuran. Nah, yang perlu diingat yang namanya hasil pengukuran berarti pengukuran itu selalu menggunakan alat ukur dan selalu punya satuan. Ya. Contohnya ini, percobaan mengamati berat panen per petak lahan pertanian. Nah, berat panen ini diukur dengan menggunakan timbangan. Kemudian nilainya, kemungkinan nilainya itu adalah sembarang nilai dalam bilangan real bukan 0. Nah, ini variabel acak Y dinyatakan sebagai berat panen per petak. Ini nanti satuannya bisa, kalau berat itu satuannya bisa kilogram, bisa kuintal, bisa ton. Ya. Nah, kemungkinan nilai dari Y itu adalah Y lebih dari sama dengan 0, dengan Y-nya adalah bilangan real. Nah, ini selalu lebih dari sama dengan 0, karena tidak mungkin berat itu negatif. Ya. Nah, percobaannya itu kan bersifat acak, sehingga realisasi nilai variabel itu tidak diketahui sampai dengan percobaan selesai. Nah, informasi yang dapat terungkap dari hasil percobaan itu adalah yang pertama, kemungkinan nilai variabel dan fungsi peluang yang menghubungkan nilai-nilai variabel dan peluang terjadinya. Nah, seluruh kemungkinan nilai variabel acak beserta peluang terjadinya itu akan membentuk yang namanya sebaran peluang. Nah, untuk variabel acak diskrit itu kita sudah mengenal beberapa sebaran, yaitu misalkan sebaran binomial, sebaran pasang, kemudian uniform diskrit, kemudian hipergeometri, binomial negatif, dan sebagainya. Untuk variabel acak kontinu kita juga sudah mengenal yang paling terkenal ini adalah sebaran normal, kemudian ada sebaran eksponensial, ada sebaran gamma, ada sebaran beta, ada sebaran log normal, Weibull, dan sebagainya. Nah, ini adalah tugas yang pertama supaya Anda mengingat-ingat tentang variabel acak, yaitu cari contoh satu percobaan, satu saja, yang menghasilkan variabel acak diskrit dan satu percobaan yang menghasilkan variabel acak kontinu. Kemudian sebutkan sebaran peluang yang paling tepat untuk hasil percobaan tersebut. Nah, nanti formatnya Anda jelaskan
percobaan yang digunakan, kemudian ruang sampelnya apa? Ruang sampel itu semua kemungkinan nilai yang mungkin dari percobaan itu apa? Kemudian, nah dari suatu percobaan itu kan bisa muncul atau bisa dibuat beberapa variabel acak. Nah, variabel acak yang Anda gunakan apa? Kemudian tentukan kemungkinan nilai dari variabel acak tersebut. Kemungkinannya nilainya berapa saja. Selanjutnya, Anda tentukan fungsi peluang yang sesuai dengan sebaran tersebut. Kemudian kalau ada namanya, ya Anda sebutkan sebaran peluangnya. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.